Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video asistensi kali ini, kita akan membahas tentang diagram super elevasi yang seperti ini. Namun sebelum itu, kita akan sedikit melanjutkan pada koordinasi jalannya. Kan koordinasi jalannya itu terlalu panjang ya. Maka dari itu, kita perlu membagi duanya menjadi seperti ini. Dengan luasannya, timbunan dan galiannya itu disesuaikan dengan masing-masing sisi ya. Gitu. Caranya gimana? Cara itu tinggal kita copy aja semuanya ini, ditaruh di area kerja teman-teman sekalian. Setelah itu, yang bagian dalam ini kita taruh di luar saja, biar mempermudah kita dalam mengerjakannya. Jika udah, ini kan garis random, garis bantu doang di bawah sini. Kemudian pada bagian garis kuning yang pertama ini, kita panjangkan ke bawah, dan bagian garis paling akhir ini kita juga panjangkan ke bawah. Jika sudah, ini di trim saja. Oke, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan garis tengahnya ini. Nah, dan ini kita teruskan saja ke atas. Di sini kan garisnya itu tidak tepat menyentuh salah satu garis gitu. Maka solusinya itu kita pepetkan garisnya ini ke garis terdekat. Di move saja. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu tinggal kita copy jadi dua. Di sisi yang sebelah kiri untuk yang kiri, sisi yang sebelah kanan untuk sisi yang kanan gitu ya. Selanjutnya ini tinggal kita trim. Oke, ini juga di trim. Kemudian teks-teksnya juga di trim. Karena ini kan kita mau ngambil sisi sebelah kiri. Di mana sisi sebelah kiri itu judul boxnya udah ada. Maka apapun yang ada di sebelah kanan garis itu dihapus. Nah, untuk selanjutnya yang ini tuh dihapus saja nggak apa-apa. Namun nanti dibikin lagi untuk mencari luasan timbunan dan galiannya. Seperti pada video sebelumnya ya. Ini kita hapus saja. Selanjutnya ini kita extend kan garis paling ujungnya ini. Di extend garis ujungnya agar tertutup gitu ya. Jika udah maka sisi sebelah kiri dinyatakan selesai. Kita lanjutkan sisi sebelah kanan. Karena kita mengambilkan sisi yang sebelah kanan, maka sisi yang sebelah kiri kita hapus. Namun ada sedikit perbedaan dalam proses penghapusannya. Untuk teks pada bagian paling kiri itu dihapus aja. Namun teks yang sebelah sini, yang ini, itu tidak dihapus. Karena itu tujuannya nanti untuk dimasukkan ke dalam sini. Kita lanjut proses trimnya dulu. Nah, ini kan sisi sebelah kiri garis itu kita trim. Karena kita ingin mengambil sisi yang sebelah kanan, maka sisi sebelah kiri garis itu di trim. Kita sisakan pada bagian teks yang ini. Jika ini udah di trim, maka yang bagian tabelnya ini kan tetap kita pertahankan. Jadi trimnya itu batas ini doang. Oke, gitu ya. Oke, jika udah, maka kita hapus semua kecuali teks yang ini. Oke, gitu ya. Oke, jika udah terbentuk seperti ini, maka langkah selanjutnya itu bagian judul table ini kita move. Nah, ini kan ada titik beratnya. Kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Maka garis bantunya udah bisa kita hapus. Oke, apabila ini belum tertutup, maka garis kuningnya di-extendkan saja. Jika udah, ini sisi kiri, ini sisi kanan, maka dimasukkan ke kop dan luas timbunan dan galiatnya itu dihitung kembali. Seperti ini ya. Caranya sama seperti yang kemarin. Kita lanjut ke diagram super elevasi. Perlu diperhatikan pada area persen ini itu disesuaikan dengan pembagian kelompok masing-masing. Di sini aku ambil contoh angka 8, maka persentasenya ini sampai 8 gitu. Ini teman-teman boleh copy si template-nya ini untuk memudahkan pekerjaan gitu ya. Kita geser ke samping. Kemudian karena kita tadi pakainya 8%, maka ini kita copy garis ini ke sisi 8%. Namun garisnya itu garis solid. Di copy juga pada sisi yang atas. Tujuannya untuk garis bantu doang ya. Kemudian kita titik sini. Kemudian kita garis sini. Bebas teman-teman mau berapa. Sini aku pakai 50. Kemudian ke bawah. Jadi garis jarak garis ini ke ini bebas mau berapa.
tapi jangan terlalu jauh-jauh gitu ya. Oke, jika udah, maka kita bikin garis seperti ini. LS60, LC sekian, LS sekian. Itu caranya gimana? Caranya itu teman-teman sekalian cek pada Excel. Oke, di sini aku mencontohkan pada tikungan yang A. Tikungan yang A itu yang ini ya. Tikungan A itu belok ke kanan dan tikungan V itu belok ke kiri. Jadi LC sama LS-nya nanti disesuaikan dengan tikungannya. Karena kan aku mencontohkan pada tikungan yang A, maka kita lihat pada Excel tikungan A itu LC-nya 67,914 dan LS-nya 60. Maka kita offset untuk bagian LS-nya dulu 60. Kemudian LC 7,914 di offset juga. Kemudian di offset lagi 60 untuk LS. Jadi seperti ini ya. LS, LC, LS. Jika udah, maka garis bantunya udah bisa dihapus. Maka akan membentuk garis seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita lihat pada pembagi kelompok. Normalnya itu 2%. Sama semua. Maka kita copy garisnya ini ke sisi 2%. Dan ini solid ya. Garisnya solid. Jika udah ditaruh di 2%, teman-teman sekalian tinggal bikin line dari garis pertemuan ini ke pojok ini. Seperti ini dan seperti ini. Kan ada pertemuan garisnya. Dibikin seperti ini, sini dan ke pertemuannya ini. Langkah selanjutnya itu garis yang putih ini kita copy pada masing-masing pertemuannya. Kan pertemuannya ini, maka kita geser bawah dan ini juga. Ini juga dan ini. Oke. Maka dia akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita bikin garis random atau garis bantu untuk penamaan pada masing-masing pembagiannya gitu. Ini aku offsetnya 15 saja ke bawah. Nah, langkah selanjutnya garis vertikalnya ini di offset semua sampai menyentuh garis bantunya ini. Oke. Oke, langkah selanjutnya teman-teman kasih keterangan seperti ini dan kita bikin garis kemiringannya ini. Caranya itu perlu diperhatikan karena di contoh punyaku tikungan A itu belok ke kanan, maka nanti kemiringannya itu mengarah ke kanan. Gitu ya. Cara pembuatan kemiringannya itu sederhana saja. Pada garis yang pertama, kita asumsikan sini, kita kasih garis ke kanan 10, ke bawah 2. Maka kita dapat kemiringannya, yaitu 2%. Ini ya. Itu sama semua, ke kanan 10, ke bawah 2. Kemudian di extend sampai mentok sini. Jika udah, ini tinggal di mirror. Dan sumbernya jangan dihapus. Kenapa pada jalan lurus itu perlu adanya kemiringan? Hal tersebut dikarenakan tujuan drainase jalan gitu ya. Selanjutnya, memasuki daerah spiral. Jika ini udah jadi, maka ini kita copy ke sini. Bebas. Ini juga copy ke sini. Oke. Selanjutnya, ini kita hapus semua. Yang ini, bagian kirinya. Kemudian, pada area yang titik ini, itu kita harus datar dulu sebelum memasuki area miring. Jadi tinggal dikasih lurus seperti ini aja. Jika udah, lanjut ke sini. Ini tinggal di copy dan ambil ini dan taruh sini. Gitu ya. Selanjutnya pada saat memasuki lingkaran, itu kita buat garisnya miring sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Di sini ya, karena kita 8%, maka kita buat kemiringannya 8%. Gitu ya. Di sini bebas. Cara bikinnya 8% itu gimana? Kita bikin garis titik di sini bebas, 10 ke kanan dan 8 ke bawah. Maka inilah kemiringan 8%. Ya, dibikin ekstrim agar terlihat gitu. Dan di copy dan taruh sini. Jadi makin ke tengah, makin miring gitu ya. Selanjutnya ini kita copy ke kanan. Ini copy ke sini. Yang 2% ini kita copy ke sini. Untuk yang minus 2% dan datar itu copy-nya ke sini. Dan miring 2%. 2% ini kita copy ke paling ujung. Maka ini udah selesai. Kemudian, ini kan karena belok ke kanan, maka miringnya ke kanan. Kalau belok ke kiri, maka miringnya ke kiri. Tujuannya agar mobil tersebut pada saat di tikungan itu tidak tergelincir ke luar gitu ya. Jika udah, garis yang pertama ini di extend, yang tengah juga di extend, dan ujung juga ya.
Nah, selanjutnya ini masing-masingnya diberi keterangan. Jika udah diberi keterangan seperti ini, maka selanjutnya kita memberi keterangan panjangnya pada kolom section ini. Itu diperoleh dari Excel. Kan aku tikungan A. Jadi LC ku 67,914, LS ku 60. Nah, ini diberi nama segitu. Jika udah diberi nama, maka selanjutnya bagian lurusnya. Oke, untuk penamaan yang lurusnya ini itu disesuaikan pada alignment pada koordinasi jalannya. Yang ini ya, lurusnya sekian. Itu tikungan A. Kalau tikungan V, nanti lurus yang sebelah kiri sekian, lurus yang sebelah kanan juga sekian. Selanjutnya itu pada tikungan V, untuk tikungan V, karena punyaku itu belok ke kiri, maka miringnya ini ke kiri. Jadi ini nanti minus 8%, ini plus 8%. Gitu ya, disesuaikan persentase. Untuk nilai LS, LC, LS-nya itu ada di Excel. Kemudian ini dimasukkan kop dan dirapih-rapikan. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang diagram super elevasi pada video kali ini dan juga pembahasan tentang lanjutan dari koordinasi jalan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.